Bapak Ibu, hari ini hari Minggu, semalam saya tahu sebagian besar kita ada di tempat ini mengikuti pengucapan syukur 32 tahun Tuhan bekerja melalui gereja di tempat ini. Jadi melalui gereja berarti melalui siapa? Melalui Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam keluarga besar Psalm 21 atau Psalm 21 Successful Community. Jadi mulai hari ini saya akan terus sebutkan Psalm 21 Successful Community. Mengapa? Karena visi gereja di tempat ini yaitu keluarga sukses berhati misi. 32 tahun Bapak Ibu, ya 10 tahun kita blank. Kata blank itu kita tidak memiliki sebuah name tag ya, tidak memiliki sebuah slogan. Kita waktu itu menggunakan seruan kita yaitu sebagai apa ya? Sebagai seruan kita menjadi jemaat cermin kemuliaan. Satu hal yang terindah di dalam hidupku. Nah, itu yang jadi seruan kita. Sebetulnya kita ini adalah jemaat berkemenangan. Jadi dari Jakarta pada waktu itu, 10 tahun kita di Pontianak, kita melayani dengan berbagai cara dan letih lesu lelah dan akhirnya lunglai lebay kita balik ke Jakarta. 10 tahun kemudian tahun 2022 sebetulnya ulang tahun kita Psalm 21 Successful Community adalah ulang tahun yang ke-22 sebetulnya ya. 2024 itu 22 tahun. 2002 kita terjadi revival. Bapak Ibu mesti ketahui terjadi revival yang luar biasa di tempat ini tahun 2002 persis tanggal 13 Januari, sebuah lawatan Allah di tengah kita. Bapak Ibu mesti tahu ya, walaupun saya belum menulis buku ini, ya berdoa saja sebelum Tuhan datang, ya sebelum Tuhan datang dan sebelum saya dipanggil Tuhan, saya bisa menulis semua peristiwa yang terjadi di gereja. 2002 ada satu ledakan di gereja ini, masih ingat nggak Bapak Ibu? Hari ini kan kita ucap syukur, senang kita kumpul. Bahkan sebagian hanya menikmati kesenangan aja. Tuhan membuat kita senang. Bilang sama samping kiri, Tuhan buat Anda senang. Tapi tidak untuk senang-senangan. Kadang-kadang kita nikmati kesenangan Tuhan jadi senang-senangan. Akhirnya apa? Jadi mabok kesenangan gitu. Kita tidak tahu apa tujuan. Tapi kita tahu cuma satu, saya senang aja. Itu ya bahaya. 2002 ada satu yang sangat-sangat kita dengungkan, kita serukan sama-sama, bahkan kita hammerkan. Apa itu? Ayo, keluarga besar Psalm 21 Success Community, masih ingat? Kalau saya tunjuk nanti nggak enak nih. Halo? Kasih Allah tercurah, anugerahnya terjadi. Terus apa? Selamatkan yang terhilang, bagi kemuliaan. Itu tahun 2002 kasih Allah dicurahkan atas gereja. Setiap orang yang terlibat di dalamnya pada waktu itu tidak banyak, kurang lebih 80-an aja jemaat ya waktu itu ya. Tapi karena kasih Allah bekerja, roh Tuhan bergerak. 1 tahun kemudian kita buat konferensi gereja sel, jemaat sudah meningkat menjadi 800 orang. Sejarah itu. Udah gak muat kita punya tempat. 2 tahun kemudian Tuhan minta kita bangun Geraha Masuk 21. 2004 kita meletakkan batu pertama. Saya kira tadi sudah dikasih lihat juga kemarin. 2004 letak batu pertama. 2008 peresmian. Itu bawahnya masih ada. Gubernur yang kita dukung, dia terpilih dan dia belum dilantik kalau tidak salah. Sudah dilantik belum waktu itu? Udah dilantik, baru seminggu dilantik. Peresmian gedung ini. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Artinya kasih tahu sampean, kasih Allah tercurah,
anugerahnya terjadi. Bapak Ibu, kasih Allah dicurahkan kemana? Kemana? Halo? Kasih Allah bukan dicurahkan ke gedung ini. Gedung ini mah gak ada apa-apanya sebetulnya. Sekiranya gempa bumi melanda Pontianak, hancur gedung ini. Betul. Jadi kasih Allah dicurahkan kemana Bapak Ibu, itu penting. Roma 5 pasal ke-5 bilang apa? Roh Allah dicurahkan ke dalam hati orang percaya. Ketika roh Allah ada di dalam hati orang percaya, orang itu tidak lagi memiliki kaca spion. Mobil fungsinya kaca spion apa? Ngeliat ke belakang kan. Anak Tuhan harusnya nggak boleh pakai kaca spion. Kenapa? Kalau kita bawa mobil pakai kaca spion, kita takut ya kalau ada yang mendahului kita, itu mobil. Kita nggak takut sih sebetulnya, hanya hati-hati aja kan ada kaca spion ya. Betul nggak? Perlu. Tapi kalau anak Tuhan pakai kaca spion, nggak lihat mobil. Yang dilihat apa? Setan. Iya, karena setan kerjanya di belakang, dia dorong kita. Coba Bapak Ibu, kalau hidup kita selalu mengandalkan pikiran yang bertalian dengan pengalaman, berani nggak maju ke depan? Nggak berani. Apapun. Sebetulnya kasih Allah dicurahkan ke dalam hati manusia tujuannya cuma satu. Supaya kita mempunyai pengharapan. Bilang sama sampingnya, di dalam Tuhan pengharapan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Alkitab katakan pengharapanmu tidak mengecewakan. Coba kasih tahu sampingnya, pengharapanmu tidak mengecewakan kamu. Dan itu yang disebut kasih Allah tercurah. Saya nggak memiliki satu kemampuan untuk menulis secara detail. Tapi minimal Bapak Ibu yang sudah ikut sekian lama, yang terus melekat ikuti gaya hidupnya saya dengan gerejanya di sini. Minimal Bapak Ibu bisa menerjemahkan bagaimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dari satu step ke step yang lain. Dari satu tahap ke tahap yang lain. Semua itu muncul dari satu kata. Katanya apa? Kasih Allah tercurah. Kita mulai melangkah. Apin masuk ke gereja ini pas kasih Allah tercurah. Dan dia yang membuat logo SAM 21 Successful Community. Dan logo itu akan saya naikkan kembali menjadi guidance pelayanan kita. 2014 kita tukar logo itu karena kita pikir gereja kita sudah sukses. Padahal di dalam Tuhan kata puas tidak ada. Tapi kata cukup. Kita cukup terus bergerak. Kita pikir kita rasa kita sudah sukses. Maka kita mau lakukan sesuatu karena keinginan kita. 2024 kita tukar. 2024 waktu saya di Kuala Lumpur, Tuhan berbicara banyak dengan saya. Dan Tuhan katakan jemaat di tempat ini adalah keluarga sukses, berhati misi. Apakah itu cuma slogan Bapak Ibu? Sebetulnya bukan. Dari 2014 sampai ke 2024 kata sukses
kita mengalami kendala. Izinkan saya sebagai gembala, Bapak Ibu di tempat ini, dengan hati yang tulus, ikhlas, mohon maaf. Jikalau kadangkala ada keputusan-keputusan saya yang terpengaruh oleh luar, bisikan-bisikan, sehingga timbul keinginan yang tidak konstruktif. Akhirnya Bapak Ibu yang mengalami kendala. 3 tahun Gereja Sungai Yordan Cermin Kemuliaan mengalami sebuah goncangan waktu saya di Jakarta karena ketidakpuasan saya pelayanan, saya merasa ditinggalkan. Itu kalau yang namanya merasa itu berbahaya, merasa ditinggalkan. Kemudian saya mengambil keputusan gabung sama sebuah gereja, saya tidak sebut nama. Ya, semalam beberapa tim dari sana datang dari gereja tersebut. Dan memang jaminan buat hidup saya cukup. Irwan salah satu orang yang tahu jelas waktu di Jakarta. Ketika Tuhan minta kembali ke Pontianak, dia masih tetap mengikat saya dengan berbagai fasilitas hidup saya. Tapi sepanjang 3 tahun jemaat Tuhan mengalami, sepertinya ya secara finansial mungkin diberkati, secara rohani diberkati, tapi ada sesuatu yang hilang aja. Dan pada saat itu Tuhan berbicara sama saya, kami ada pertemuan di Semarang, pulang dari Semarang, gembala senior saya atau pimpinan saya waktu itu, kami beberapa orang di pesawat, kemudian saling terbuka, lalu kami berdoa mengadakan sebuah pelepasan. Tidak boleh, gereja Tuhan tidak boleh sembarangan disetir. Kembalikan pada Tuhan, berdiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu di pesawat di udara. Saya balik ke Pontianak 2002. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tahu saya tidak boleh atur hidup saya, hanya Tuhan yang mengatur saya. 2002 Tuhan curahkan. Ketika kita mempersiapkan wadah di hati, bukan tempat, maka Tuhan yang berperkara. Kalau Tuhan sudah berperkara, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah itu mungkin. Jangan tepuk tangan Bapak Ibu, 2 kali amin. Semalam boleh, itu lain orang. Salah gak sih tepuk tangan di gereja? Ya enggak lah, kan gaya aja toh. Supaya Anda tahu pengkhotbah satu ini punya gayanya amin 2 kali. Saya gak mau jadi pemain sepak bola, saya pengkhotbah gitu. 2022 Tuhan berbicara sesuatu pada kita. Bangkitkan mereka yang membutuhkan kebangkitan. Lalu kita masuk kepada hari ini kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya kira saya tidak terlalu banyak cerita ini. Hari ini, karena kemarin kita sama-sama kumpul di tempat ini, bukan merayakan sih sebetulnya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Yang pertama, 79 tahun Tuhan berpekara di tengah bangsa kita begitu rupa. Hari ini kita nikmati segala fasilitas. Kendati pun ada yang kadang-kadang kita komentari yang negatif ya. Tapi kita syukuri bahwa Tuhan, kalau Anda mau lihat Tuhan, lihat di tengah bangsa kita. Kalau Anda dengar dunia sedang memberitakan banyak hal, tapi saya cuma mau beritakan satu hal, bahwa
Tuhan belum berhenti berperkara di tengah bangsa kita. Anda akan lihat nanti Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini. Sekali lagi, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang luar biasa di tengah bangsa ini. Siapa orangnya? Tunjuk samping kiri. Biarlah kamu orangnya yang dibangkitkan. Ya, kemarin saya sudah sampaikan pengajaran tentang kita, ya, we grow together, ya, we grow together in Christ, ya. Jadi kita ini tumbuh bersama di dalam Tuhan, harus diikat di dalamnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mau sama-sama, izinkan saya untuk salam buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Selamat datang Bapak Ibu. Ada yang kali pertama hadir di tempat ini? Ada yang kali pertama hadir di ruang ini maupun mungkin ada di streaming. Selamat bergabung dengan kami. Anda bukan orang asing bersama kami. Anda adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Saya juga minta pada Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan Anda tidak langsung balik. Staf saya nanti akan membagikan visi misi gereja tempat ini di ruang selamat datang. Ya, Psalm 23, ya, maksud 23 maksud saya di bawah. Buat Anda yang bergabung di live streaming, Anda tidak langsung lepas setelah selesai ibadah. Ketika Anda membutuhkan pelayanan, Anda bisa menghubungi kami. Dan kami juga mau bersiapat buat Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya kira itu. Nah sekarang, ini bulan Agustus. Saya berkhotbah di minggu yang ketiga, minggu keempat biasanya bukan jadwal saya. Jadi ketemu kembali lagi dengan saya itu minggu pertama pada bulan September, berarti kita masuk ke 4 bulan terakhir, yaitu namanya equipping, pemberdayaan. Tuhan sudah banyak berbicara sama saya tentang rahasia kerajaan Allah. Kita dari awal tahu, kenal Tuhan, kenal kerajaan. Di dalam kerajaan itu dimanifestasikan lewat keluarga. Kita belajar keluarga dari berbagai sudut pandang dan berbagai konteks kita mengambil. Tapi saya kadang-kadang bertanya, apakah kita sudah mengerti tentang kata keluarga itu sendiri? Kalau kita mengerti kata keluarga yang dimaksudkan oleh Tuhan, percaya Bapak Ibu, kehidupan keluarga kita pasti bahagia. Kendati pun di dalam perjalanan yang namanya keluarga, ada nggak gesekan? Adalah. Kemarin Brother Irwan 32 tahun, 31 tahun dia bergabung sama kita. Kayaknya ya kurang lebih lah 93 waktu masih di Malaya. Dia pulang dari Jepang, kakinya kena sedikit berkat ya kakinya ya. Lalu dibawa diminta dilayani, lalu bergabung sama gereja. Izinkan saya menggunakan satu bahasa yang kadang-kadang kurang enak ya. Untung dia di Sungai Yordan. Kadang-kadang orang gak suka kalau dia ngomong gitu kan. Untung dia di Sungai Yordan ketemu Lili dia. Kalau dia di Sungai Kapuas ketemu siapa? Buaya ada loh. Yang bilang buaya mereka loh, bukan saya lah. Nggak, ini guyonan aja ya. Betul. Jadi dia coba untuk testimoni di tempat ini selama 31 tahun. Enak nggak? Kalau dilihat bicara enak tidak enak, pasti tidak enak. Tapi kalau kita bicara kasih Allah yang dicurahkan dalam hati, pengharapanmu tidak mengecewakannya. Buktinya dia ada hari ini masih bersama dengan kita. Pasti mimin pujian lagi. Punya pengharapan enggak ke depannya ada. Apakah sudah tercapai semua? Belum. Kemarin dia datang sama saya menyampaikan satu testimoni. Ya Be, terima kasih sama Tuhan. Apa? Saya bilang, kamu kok terima kasihnya kayak mau nangis. Dia bilang, anak saya, Naomi diterima Be. Aduh, saya bilang.
Itu mau udah pastilah buat saya bilang kalau hari ini gagal, saya tetap masih percaya ada kepastian besok, saya bilang. Kalau besok gagal masih ada kepastian lusa. Sebab apa? Penantian tidak pernah mengecewakan orang percaya. Bagus, jadi gereja nggak terlalu berisik. Di sini hanya modal kita amin aja kan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan, mengerti tentang keluarga isi hati Tuhan, pertama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kehidupan keluargamu pasti bahagia. Pasti bahagia. Walaupun dalam perjalanan kadang-kadang ada yang menyakitkan. Saya ini sudah 45 tahun hidup berkeluarga. Keluarga saya. Di atas saya punya keluarga inti yaitu ayah dan ibu. Saya melihat bagaimana papa mama saya dengan gaya hidup tanda kutip ya, ketidakmampuan dia untuk menjadikan sebuah figur yang diceritakan sekarang ini. Tapi dia punya hati membesarkan anaknya. Ada nggak sih hal-hal negatif dari ayah saya dan ibu saya? Adalah. Kalau ditanya banyak nggak? Ya pasti banyak kalau kita mau pengen pakai perasaan. Tapi itu tidak pernah ada dalam pikiran saya. Yang saya pikirkan papa saya waktu dia bonceng saya naik sepeda. Sampai hari ini nafasnya saya masih tahu. Saya masih bisa menikmati itu nafasnya dia. Hos-hosan bonceng saya di hutan itu kesasar. Dan waktu kami ada di hutan itu dan tiba-tiba hujan masuk ke gudang, satu gudang itu bukan gudang ya, kalau di kampung itu namanya balangkau ya, yang buat bakar kelapa itu loh. Kami masukkan hangat itu. Di situ dia temu ubi, satu potong ubi dia bakar. Ubi itu dia kasih saya makan karena lapar. Saya ingat itu kebaikan-kebaikan dia. Kau Bapak Ibu mau bicara, hari ini ada saya seperti ini karena kebaikan papa saya. Itu yang saya tahu. Ketika saya mau ke Jakarta waktu itu, dia jual apa tahu nggak? Jual berapa ratus kilo cabai karena dia petani cabai. Itu yang pertama kali. Dan yang kedua kali saya balik ke Jakarta, mama saya jual 4 ekor babi. Buat saya ke Jakarta. Itu yang saya tahu. Dan itu yang membuat saya menarik energi berkat sampai hari ini. Saya bukan orang kaya, tapi saya orang yang cukup diberkati. Benar. Setiap kami mau buat apa, Tuhan cukupkan. Sampai hari ini. 45 tahun buat kami mempunyai satu modal untuk bercerita tentang keluarga. Karena kami ngerti apa itu arti kata keluarga. Kalau kita memahami isi hati Tuhan tentang keluarga, maka kita akan menjadi keluarga yang berbahagia memanifestasikan kerajaan Allah yang disebut dalam Alkitab rahasia. Bapak Ibu tahu kerajaan Allah itu rahasia. Tuhan Yesus katakan, kerajaan Allah itu rahasia bagi mereka yang tidak percaya sebetulnya. Kalau sampai hari ini ada orang yang tidak mengerti tentang kata keluarga, ya saya simpulkan satu kata, sebetulnya dia belum percaya aja gitu. Dan yang kedua, kalau Anda membaca kitab Efesus, dia katakan apa? Bahwa ini menjadi rahasia besar, ya. Keluarga diibaratkan sama dengan hubungan Tuhan dan jemaatnya, disebut gereja. Nah hari ini kita mau mulai. Bapak Ibu, yang menjadi dasar pemikiran kita, Matius pasal yang ke-24
Ayat pertama saya ajak Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Matius pasal 24 ayat pertama saya baca buat Bapak Ibu. Dan ayat pertama dan ayat kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggunakan satu peristiwa di mana murid-muridnya pada saat itu, pertama buat bangsa Israel tentang ibadah itu nomor satu. Dari zaman pembuangan di Mesir, mereka itu terus melakukan yang namanya niat untuk ibadah. Keluar dari Mesir itu sebuah perjuangan. Tujuannya apa? Ibadah. Dan kalau bangsa Israel yang namanya ibadah harus memiliki tempat. Dan pada hari itu Bapak Ibu perhatikan di dalam konteks teks yang kita baca. Saat itu murid-muridnya sedang memperhatikan bangunan bait Allah yang direnovasi oleh Herodes. Karena Herodes membangun kembali bait Allah bukan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan bahasa saya. Tujuan Herodes membangun bait Allah supaya menarik hati orang Yahudi bahwa dia itu sesungguhnya adalah pemimpin buat bangsa Yahudi. Supaya senang bangsa Yahudi, dibuatlah bait Allah supaya mereka tahu bahwa dia juga bagian daripada bangsa Yahudi. Dengan kata lain, satu sisi kelihatannya baik buat kebaikan. Di sisi lain sebenarnya ada selubungnya, tidak baik. Bapak Ibu bisa mengerti nggak maksud kisah ini? Kemana sebetulnya saya mau menarasikan? Terkadang kita buat sesuatu sepertinya untuk Tuhan. Sepertinya untuk Tuhan. Tapi terkadang tanpa kita sadari, di balik itu punya niat yang buruk. Contohnya, sederhana Bapak Ibu ya, jangan tersinggung kalau ada yang kayaknya nyerempet. Ketika gereja ingin beli bangku, lalu diumumkan, saya beli bangku buat gereja, salah nggak? Ya nggak salah. Bagus toh, baik kan? Betul nggak? Tapi kalau saya beli bangku buat gereja, bukan karena saya mengerti kehendak Tuhan, saya cuma mau tonjolkan bahwa saya adalah orang yang mampu supaya gembala saya lihat, saya ini loh yang ngasih. Itu yang pertama. Kedua, ketika gembala saya lupa memperhatikan saya mulai bilang apa? Ini gereja sudah sombong banget sih. Nah itu dia maksudnya, paham ya? Itu kisah ini sebetulnya Tuhan menyingkapkan satu rahasia tentang penghambat manusia menikmati perjanjian Tuhan, disebut warisan kerajaan Allah, disebut rahasia. Apa sebab? Karena kadangkala kita lebih mudah terpancing kepada pemahaman masa lalu kita, pengalaman. Yaitu kaca spion. Mereka begitu melihat bait Allah megah, mereka terkagum-kagum. Siapa yang bangun? Herodes. Tuhan katakan, kamu tahu enggak? Tidak satu batu pun akan tersusun di situ. Lalu apa salahnya? Tuhan bilang begini di dalam kitab Lukas. Apa yang dikagumi oleh manusia itu menjadi kekejian Tuhan. Bilang sama sampingnya. Apa yang kamu kagumi itu menjadi kekejian. Kita kagum, kita mampu bergereja, kita bangun gedung, kita punya jemaat banyak. Salah? Enggak salah. Tapi kalau kita kagum bahwa kita yang paling benar dan itu menjadi kekejian.
Lalu apa sih isunya? Apapun yang bisa kita kerjakan, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita, nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau saya bisa ada di Pontianak 32 tahun, sekarang sih pasti semua orang mau. Betul nggak? Satu hari, ini contoh aja ya, tiba-tiba ada yang datang. Mau nggak kamu jadi gubernur? Ya, berapa biayanya kira-kira? Sekian jumlahnya. Calonkan diri. Ya kan? Aku akan berpikir, kepilih nggak gue? Tapi kalau ada yang berkata begini, lu gantiin gue deh jadi gubernur, lu bayar sekian. Mau, boleh, udah pasti kan? Paham nggak? Ngerti nggak maksud saya? Kalau sekarang orang disuruh jadi gembala sih semua mau. Kan udah jadi kok. Tapi pada waktu kamu diminta datang tanpa tahu apa yang sedang terjadi, seperti Abraham, berani nggak? Ya toh? Lah kok saya berani? Hebat banget itu Pak Tony. Salah. Dulu kadang-kala saya berpikir, ya ada yang kasih, ya Pak Tony itu punya iman luar biasa. Saya nikmati juga tuh, iya ya. Jadi saya lebih hebat daripada kamu. Tuhan marah loh. Marahnya Tuhan itu gak kayak kita. Marah Tuhan itu dia mengasihi. Kalau kamu nikmati, saya turunkan. Kok saya bisa? Lalu saya katakan waktu Tuhan kasih Allah tercurah, itu yang dikatakan, ya apa namanya ya, dikatakan apa itu, spirit asmara. Tahu spirit asmara? Roh asmara tahu? Bila cinta merasuk sukma. Lalu apa? Nah, Anda yang tahulah tai kambing seperti coklat. Anda yang tahu toh? Benar nggak? Apakah memang mereka itu hebat? Enggak, karena cinta sudah menyentuh hati. Nggak bisa lihat lagi mana hitam, mana putih. Betul nggak? Semua pernah ngalami kok. Ya kan? Walaupun dia ada di mulut macan, gue terkam juga karena jatuh cinta kan. Kira-kira gitu. Nah kalau Anda tanya saya bisa, saya nggak ngerti, nggak punya rasa takut sebetulnya Bapak Ibu. Waktu datang pun nggak punya rasa takut. Memang nggak tahu gitu loh. Datang aja lah, bawa anak 3, bawa pengikutnya jumlahnya 12 orang. Tinggal di mana juga nggak tahu. Saya jual mobil saya, satu saya jual mobil saya buat beli alat-alat musik dan segala macam. Satu lagi saya jual buat ongkos saya ke sini. Selama beberapa bulan uang saya udah habis. Rumah belum kesewa, numpang di mertua. Sebagian saya titip di Hotel Kapuas ini. Karena pas teman saya masih kerja di situ. Perasa takut nggak tahu, mau makan apa juga nggak tahu. Kadang-kadang udah nggak punya duit. Satu kali David, saya ngomong begitu nggak, bukan saya cuma mau cerita aja, ini saya langsung sebut nama. David itu waktu itu umurnya 12 tahun lah, biasa anak-anak kecil gitu kan, ya tanda petik ya, namanya bandel gitu ya, kalau disuruh tuh nggak mau dengar, dia main-main gitu, nggak tahu sama teman-teman main di luar, nya udah bilang Fit masuk, saya bilang Fit masuk, dia lari sana, nggak tahu gimana kesenggol sama becak, itu kakinya sobek. Nya langsung teriak, kenapa Fit? Waduh, sebenarnya yang sakit itu yang kena nggak terlalu parah, suaranya itu yang bikin orang satu kampung itu. Bener, saya keluar, saya lihat begitu, kira-kira saya ngeri nggak? Bukan ngerinya, karena itu kan anak kan, betul kan? Itu anak, tapi saya teriak, diam semua. Karena saya tidak mau ada orang yang bikin masalah di suasana. Diam semua, pada pergi, saya tumpangkan tangan, saya peluk dia, saya masuk ke kamar. Saya doakan, Fit nggak apa-apa. Dia tanya saya, Pak gimana Pak? Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya tumpangkan.
Saya langsung, memang itu kan perlu dioperasi, perlu dijahit kan. Operasi lagi, perlu jahit maksud saya. Terus saya lagi pikir kalau baru rumah sakit, kan bukan pakai amin haleluya kan. Kan pakai, ya minimal mesti ada kenal Soekarno-Hatta kan. Terus saya tanya, Fit, kamu punya tabungan nggak? Dia ada celengannya, dipecahin sama dia kalau nggak salah, dapat berapa duit. Aduh, nggak bisa cukup. Terus, datang teman saya satu, murid saya, Andreas. Dia pulang dari jauh. Hai Kak Tony, kan orang lagi. Hai Kak Tony, gue dapat kiriman WhatsApp berapa? Kalau nggak salah 150.000. Sini, pinjam kasih gue. Uangnya si David sama itu, datang si Rianti. Weh, Rianti, ada Rianti ya? Nggak ada. Datang Rianti. Rian, bawa saya ke rumah sakit. Dia dulu saya punya sopir tuh si Rianti. Sopir plus mobilnya sekalian. Dia paling rajin itu, suka datang ke sekretariat. Ya, ayo kita rumah sakit. Dan itu kami hidup nggak pernah takut tuh. Besok mau makan apa juga nggak tahu. Ibadah sewa hotel. Bayar Bapak Ibu, nggak gratis itu. Di sini nggak pakai haleluya amin. Tiap minggu kita bayar. Kadang-kadang diusir juga. Lagi mau ibadah pindah, tanya tuh Irwan tuh dulu koordinatornya. Ya. Jam 5 kita mau ibadah, jam 4 mereka belum selesai rapat. Kadang-kadang selesai rapat dia suruh kita nggak usah pakai, kita mesti pindahkan alat ke tempat lain lagi. Itu terjadi seperti itu. Kadang-kadang kalau kita udah pakai nggak punya uang bayar, utang. Satu ketika nggak tahu 1 bulan nggak bayar kan udah jumlah berapa juta itu, datang bendahara dulu, Mina dulu bendaharanya. Pagi-pagi dia datang, kasih tahu sama saya. Dia bilang, Cihu, karena itu kan ipar, Cihu, ini ditagih tuh sama hotel katanya. Berapa? 3,5 juta utangnya kita. Terus saya lagi makan sebetulnya. Oh ya, nanti kita bayar. Uangnya dari mana saya juga nggak tahu, karena yang pegang duit kan dia kan. Ya nanti kita bayar. Terus tanya saya, ada duit ya? Ada di BCA. Ya saya punya BCA kan Bank Sentral Allah kan. Saya tengah makan aja, nggak punya rasa takut juga, nggak tahu, cuma ngomong aja. Selesai saya makan, saya keluar sana, ada satu bapak-bapak datang sambil nangis, bawa kantong plastik, bukan kantong plastik, kantong coklat itu. Pak Tony, semalam saya ditunggu Tuhan, ngapain? Katanya suruh saya bawa ini ke bapak. Oh ya, saya doain dia, saya buka 3,7,5 juta. 3,5 bayar itu 250.000. Pas ada orang masuk rumah sakit mau keluar nggak mampu, saya suruh Gideon siapa Ahon pergi keluarin orang itu 250.000, keluarin dia. Dan itu yang kami hidupi Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu nggak? 32 tahun gereja ini ada. Karena apa? Karena kasih Allah dicurahkan atas jemaatnya, yaitulah Bapak Ibu yang duduk hari ini menjadi generasi ke generasi. Kendati pun sebagian sudah tidak bersama-sama kita, sudah dipanggil Tuhan. Puji Tuhan mereka bersama Yesus. Tapi sebagian lagi dipanggil sama dunia, saya nggak tahu kemana pergi mereka. Ya dipanggil dunia kan ada kan, kecewa, iri hati dan sebagai keluar dari gereja. Saya gak mengutukin. Ada yang datang ke saya, nangis-nangis. Pak Tony, saya disuruh Tuhan ke sini, disuruh baptis, doakan. Ya puji Tuhan. Mungkin karena kita salah ngomong, saya juga gak ngerti, tiba-tiba kecewa keluar dari gereja. Artinya Bapak Ibu, kalau kekristenan kita cuma hanya menggantungkan soal daging, kita akan selalu kecewa. Paham Bapak Ibu? Saya pernah alami kecewa juga sama gembala. Tapi karena saya sudah gembala, kecewa sama gembala, yang kena imbas jemaat. Kalau
Bapak Ibu pengusaha kecewa sama kehidupan yang menjadi akibatnya apa? Customer Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu. Maka hidup ini sebenarnya kata sederhana, jangan kecewa. Sebab apa? Pengharapan kita tidak mengecewakan. Nah, isi hati Tuhan tentang keluarga itu apa Bapak Ibu? Kita lihat. Kenapa Tuhan mengatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan diruntuhkan, keluar dari pemikiran itu ada di kitab Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini maksudnya yang di atas. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Loh, 3 hari loh. Lalu murid-muridnya orang Farisi berkata, lalu kata orang Yahudi, itu orang Farisi, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. 46 tahun itu keluar dari mana? Keluar zaman Nehemia, itu dibangun itu pun belum jadi. Setelah itu baru dirombak sama Yohanes jadi megah. Waktu Yohanes mengubah bait Allah, kemegahannya melebihi daripada yang dibangun oleh Salomo loh. Luar biasa. Yang sekarang digali-gali terus itu. Kan itu bait Allah yang terakhir kan. Kalau Anda pergi ke sana lihat deh. Kalau memang tidak ada halangan kita Oktober mau ke sana. Ya nggak tahu. Ya doa aja lah. Sekarang lagi seru-seru juga sih sana. Siapa yang mau dia kembang api? Ton diketawa. Ton ikut saya dia kembang api ya. Waktu kami datang sana dari kembang api loh. Asik banget kembang api. Kemarin Johan cerita sama saya. Bukan dia kembang api lagi. Kami lihat gempa bumi. Ya, saya ingat tahun 90 berapa ya atau 2000 berapa ya. Kami tercegat di Yordania. Ya, di Yordania kami dicegat nggak bisa kemana-mana. Kami disuruh pulang karena pada saat itu kan Irak sama apa ya waktu itu ya? Irak yang masalah Irak itu. Kami disuruh pulang katanya kalau tunggu lagi kami nggak bisa pergi. Jadi kami bisa lepas juga. Jadi kalau waktu Anda ke sana kamu dikasih lihat ya, itu batu-batu yang dibangun buat bait Allah. Itu satu keping batu batanya. Sebesar apa ya? Truk kalah kali ya. Awi pernah lihat ya Wi ya. Itu batu bangunannya itu gede-gede semua. Artinya itu gedung megah banget. Enggak heran kalau murid-murid katakan, wow. Itu manusiawi Bapak Ibu. Kalau Anda merasa berhasil, merasa pintar, merasa semangat, salah. Tapi mari, segala sesuatu itu jangan dirasakan tapi diwujudkan. Kalau Anda pintar, wujudkan kepintaranmu untuk Tuhan. Kalau engkau memang hari ini punya duit, jangan merasa kaya. Wujudkan kekayaanmu untuk Tuhan. Kau beli mobil salah enggak? Enggak salah lah. Nikmati enggak salah. Tapi ingat bahwa ini datang Tuhan untuk Tuhan. Jangan ngomong cuma untuk Tuhan. Begitu ada kepentingan malah mobilnya dilap terus lagi. Ini hujan jadi nggak bisa dipakai. Tapi susah aja. Ini cuma cerita ya, bukan curhat loh. Bukan curhat. Sampai hari ini kita nggak punya kesulitan kalau pinjam mobil. Yuk mobil yuk, langsung dikirim sama dia. Uy, kirim mobil. Uy kirim, walaupun belum pernah Uy ya. Belum pernah saya suruh kan. Memang saya tipikalnya nggak pernah suruh sih. Nggak pernah, cuma saya cuma lirik-lirik biar mereka tahu diri gitu. Biasanya kalau Uy saya lirik-lirik dia datang. Saya antar ya, iya mau juga. Saya memang tipikal orang yang nggak suka ngajak gitu kemana-mana. Tapi saya suka ngomong gitu, biar mereka tahu diri gitu. Hari ini jemaat tahu lah, kalau saya banyak ngomong berarti Babe ada maunya gitu. Enggak. Ya maksudnya mau berkati gitu loh ya. Jadi gak salah Bapak Ibu kalau kita diberkati. Tapi wujudkan berkatmu itu bukan lagi merasa diberkati. Wujudkan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Kita lihat di hari-hari ini, Thanksgiving Day.
Mengapa kita itu buat untuk Indonesia apa kolerasi dan kita kan orang Indonesia. Ya kita berusaha, teman-teman kerja siang malam yang anak-anak muda itu. Waduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya lihat Tuhan di tengah-tengah kalian. Saya cuma kadang nangis ini ya. Saya suka duduk belakang. Saya melihat anak-anak lagi latihan. Tuh saya lagi lihat Tuhan di dalam mereka. Mereka nggak punya pretensi apapun. Kalau saya lihat cucu saya, pagi-pagi mereka lebih siap daripada yang dewasa. Pagi-pagi mereka sudah mandi, sudah pakaian, sudah mau berangkat. Yang dewasa masih rambutnya ikat ke kiri, ikat ke kanan, bolak-balik lemari. Yang dewasa ya mungkin pembantunya kali ya. Nggak enak hati ngomongnya begitu. Pulang saya bisa diskor sama yang dewasa. Ya bolak-balik udah sampai di pintu mobil masih balik lagi ke dalam lagi, nggak tahu apa yang ketinggalan. Terus ada yang bilang saya itu ada power of mak-mak. Tuh kok pada ketawa emang pengalaman ya? Ya biasalah itu mah, bab syukur aja lah, ikhlaskan aja, sehat loh. Tapi saya melihat mereka dengan seperti itu, Tuhan terima kasih. Dan itu yang maksud Tuhan akan kubangun kembali itu yang dimaksudkan adalah tubuhnya Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang bisa ilhami tentang siapa Yesus dan kematian Yesus itu, kalau saya menggunakan bahasa, dijelmakan kembali ke orang itu. Jadi kalau umpamanya saya percaya Yesus, Yesus itu hidup dalam diri saya. Dan hidup dalam diri saya itu bukan saya menjadi bait Allah. Tapi karena saya menerima Yesus dan saya menerima Bapak Ibu. Dan penerimaan inilah menjadikan itulah bait Allah. Dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, kita percaya kita dipersatukan itu menjadi bait Allah. Artinya apa? Yesus itu mati dan hidup supaya Anda dan saya yang percaya jadi apa? Hidup. Bilang hidup. Supaya kita mempunyai hidup. Dan mempunyai apa? Mempunyai kelimpahan. Apa itu kelimpahan? Kelimpahan itulah kehidupan. Kita percaya kita hidup. Kehidupan kita itulah namanya bait Allah. Paham Bapak Ibu? Kehidupan saya bukan saya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Yang ada saya, ada di Tony. Ada di Aui. Saya mengakui Yesus, saya mengakui Aui dan Tony itu bagian saya. Itulah disebut bait Allah. Bait Allah tidak diam di dalam diri saya, tapi bait Allah diam di dalam iman saya, kesatuan itu. Kadang-kadang kita Tuhan alam saya, nggak salah. Tapi kalau kita bilang Tuhan alam diri saya tidak bisa menerima sebagai bagian saya, itu salah berat. Satu contoh. Contoh kedua, kalau saya terima sebagai sahabat saya, keluarga saya, pertanyaannya, ada nggak gesekan? Ada nggak gesekan tanya Ada nggak Ton? Ada. Kadang-kadang khotbah aja bisa nyindir kok. Tergantung lihatnya kan betul nggak? Bisa kecewa? Bisa, itu daging. Tapi kalau daging itu dikagumin sampai dia membuat keputusan, itulah kekejian Tuhan. Ini yang mesti diruntuhkan. Ini yang mesti disalibkan. Tiap hari kita merasakan sakit enggak? Merasa. Saya khotbah kelamaan aja Bapak Ibu bisa sakit kok. Udah lapar nih. Betul enggak? Ayo, senyumnya aja udah tahu tuh. Ya kan? Bisa. Tapi kalau itu menjadi kekaguan kita, itu kekejian. Pertanyaan sederhana, siapa yang ingin buat kejahatan terhadap orang lain? Siapa? Nggak ada. Kok bisa? Kok bisa? Kita bilang niat hati ingin berbuat baik. Namun apa daya bukan yang baik keluar.
Kan itu jawab Alkitab kan? Lalu bagaimana kita menyikapi? Kita menyikapi hidupnya Yesus. Ampunilah karena mereka tidak mengerti apa yang dilakukan. Kan gitu. Buat apa sih? Kalimat itulah membuat kita menjadi wadah hadirnya Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Amin. Yang terakhir. Ya, jadi saya simpulkan bahwa radanya Allah membangun baiknya adalah tubuh Kristus sebagai keluarga rohani. Dan hari ini kita punya tema adalah radar Allah membangun keluarga rohani. Nah, sekarang yang terakhir nih. Karena itu perhatikan baik-baik, ini penting sekali buat Bapak Ibu untuk memahaminya. Di situ, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Orang-orang percaya itu diibaratkan, ya memang manusia itu benda. Orang yang percaya itu merupakan suatu benda disusun. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, benda yang bisa disusun bendanya hidup atau mati? Halo? Ya tapi benda kita itu hidup loh, manusia itu hidup loh. Tapi diibaratkan kalau kata susun itu berarti sudah dimatikan. Maka kita hendaklah engkau matikan dalam dirimu yang namanya egosentrismu. Maka engkau bisa dibangun menjadi bait Allah. Bapak Ibu, ini merupakan referensi ayat sebagai kelengkapan khotbah saya. Kita lihat pembangunan bait Allah pada waktu Salomo disuruh main bait Allah. Waktu disuruh untuk membangun bait Allah, Salomo mengundang sejumlah besar tukang-tukang kerja lalu diurapi. Dan mereka itu diberikan kemampuan untuk pergi ke gunung sana memahat yang namanya batu. Batu itu dipahat, dipersiapkan, baru dibawa untuk dibangun. Artinya membangun bait Allah secara fisik itu dipersiapkan itu di gunung. Nah filosofi ini ya dipakai oleh Kristus namanya murid. Bapak Ibu, kekristenan menjadi luntur karena kata murid ini hilang. Yang kita tahu cuma agama Kristen. Sebetulnya dasar kata Kristen akarnya adalah murid. Kalau kita mengerti kata murid, sebetulnya dasarnya, esensi kata murid itu adalah disiplin, disciple. Dipahat, dipersiapkan. Sekarang mungkin gereja standar pemuridan itu cuma standar classroom. Kalau dulu saya nggak mau, saya punya satu pola di mana saja, kapan saja saya selalu memuridkan. Maka murid-murid saya tidak pernah saya bawa ke kelas. Duduk berhadapan dengan saya enggak. Setiap saya kemana mereka ikut. Nempel aja. Ya jumlahnya masih kecil sih. Kayak Gideon gitu. Ketika dia sudah mulai tidak nempel sama saya akan perhatikan. Jadi kedewasaan rohani Gideon itu saya tidak melihat kemampuan dia main musik. Saya tidak melihat kemampuan dia untuk khotbah. Kedewasaan murid-murid saya tidak melihat betapa hebat dan kayanya enggak. Saya melihat ketangguhan ketika dia menghadapi gesekan. Saya punya gembala bilang sama saya didik begini. Anda tahu enggak, didikan yang saya alami itu enggak enak banget. Saya diminta ikut ujian, lulus, lalu diusulkan jadi pendeta. Diumumkan, bukan saya yang mau. Bangga doh, pakai jas, diumumkan namanya. Dan pada hari yang sama saya umumkan jam pelantikan, nama saya dicopot lagi sama gembala saya.
Dengan alasan apa? Belum dipersiapkan. Kalau Bapak Ibu kena begitu kecewa enggak? Pertanyaan saya sederhana, saya kecewa. Malu Bapak Ibu. Diumumkan ribuan orang, semua kasih selamat, tahu-tahu pada beberapa jam kemudian diturunkan lagi. Ada apa tentang orang ini? Saya cabut jas, mewek, bimoli muncul. Bibi monyong 5 cm. Saya turun dari gedung, saya pergi kembali ke hotel, saya mau pulang. Saya pakai filosofi orang Tionghoa Pontianak. Le hiao zhou qi, wa zhou tap ngou. Wih, kita sini kan diajarin kayak begitu. Marah sama gembala saya. Waktu saya lagi jalan mau pulang ke hotel. Itulah kalau kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba dari dalam ada nyanyian. Roh Kudus, jamalah tiap hati. Itu lagu nyanyi di sana nangis. Lalu Tuhan tanya saya, kenapa kamu? Saya nggak mau dengerin kenapa kamu. Saya jalan aja. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa kamu? Saya langsung komunikasi dengan batin saya. Iya, malu-maluin aja. Iya kan? Saya pada saat itu saya katakan tidak ada lagi naik pendeta-pendetaan. Saya mau kembali ke dunia bisnis saja. Saya udah nggak mau ke Pontianak lagi. Kecewa banget. Dan Tuhan bilang, yang bikin kamu kecewa siapa? Kok saya yang dimarahin? Saya nangis, saya pakai pembalik jas saya. Saya balik lagi, walaupun kurang terlalu cerah sih hari itu cuacanya. Yang lain haleluya, saya duduk aja. Jas udah dipakai. Perjamuan kudus saya tadi udah nggak mau ambil. Kan masih kecewa kan. Udahlah ambil perjamuan kudus. Pulang dengan 1000 kecewa. Gembala yang saya udah mau cocok mau punya tuh. Ya. Dia samperin saya. Ton, lu mau pulang ya? Iya. Ikut saya. Lu, Masya Allah. Orang yang saya gak suka ikut dia. Satu mobil. Saya duduk di belakang dia sama istrinya. Aku diem aja. Ton, lu marah? Iyalah. Bapak yang suruh saya, tapi Bapak mempermalukan saya. Tony mau jadi gembala kan? Iya, ya harus punya hati Bapak dong. Kalau jadi hati Bapak memang perlu sekali-kali dipatahin dulu hatinya baru dibentuk lagi. Dapati saya, lu enak aja ngomong. Jadi saya dibawa makan goreng pisang di puncak. Sambil makan goreng pisang dia sampai cerita. Nggak apa-apa, mungkin dia kadang suka ngintip saya khotbah, itu Pak Wimogi. Gilgal tuh. Ya. Dia bilang, ya. Dan orang itu yang sering kali ke Pontianak support saya. Tahun pertama saya gagal dilantik pendeta muda. Pendeta muda doang, bukan pendeta penuh. Tahun berikutnya saya dipanggil lagi sama ketua sinode. Tidak lagi dilantik pemuda, pendeta muda. Langsung saya dilantik jadi pendeta penuh. Kesabaran di dalam Tuhan, pengharapanmu tidak mengecewakan. Pemusik boleh ke atas. Satu Petrus pasal 2 ayat 5 berkata, biarlah kamu juga diperlukan sebagai apa? Batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, sebetulnya kemarin Johan sudah sampaikan di tempat ini. Pontianak atau Kalimantan Barat disebut provinsi keimamatan itu bukanlah sebuah slogan kan kita, tapi itu memang kehendak Tuhan bahwa Kalimantan Barat secara khusus Pontianak itu menjadi kota keimamatan. Bapak Ibu yang sering kali dengan saya ngomong, ya camkan baik-baik, 2022 Tuhan minta kita meneguhkan dan mengurapi IKN. Kenapa? IKN itu akan menjadi
mercusuar dunia. Artinya apa? Output ya Indonesia mempengaruhi dunia. Itu IKN. Kemarin Anda ikuti pengucapan syukur 79 tahun bagaimana megahnya. Dunia, tahu nggak dunia bilang apa? Dunia itu melihat itu terkagum-kagum dan kaget dan takut Nusantara bangkit kembali. Karena Nusantara pernah menjelajah sampai ke ujung dunia. Zaman Majapahit. Dan itu spiritnya ada. Nusantara. Dan kemarin kita lihat megahnya istana presiden. Sekarang jadi istana Garuda. Megah ya. Entahlah orang mau bilang burung apa. Saya tidak mau tahu. Tapi saya tahu bahwa itu adalah burungnya Tuhan. Amin. Salah ya saya ngomong burung Tuhan, kok diam semua. Emang salah ngomong saya? Yang salah Anda persepsinya toh. Burungnya burung. Kenapa terlalu banyak dipersepsikan lain burung? Ganti mulai hari ini jangan bilang burung tuh yang lain lagi. Burungnya burung. Ya. Itu burungnya Tuhan. Ya. Tahu burung Tuhan itu bisa saja burung Garuda, bisa burung Rajawal. Itu simbol Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu yang direngkuh oleh burung Garuda itu adalah istana. Dan itulah disebut apa? Pohon hayat, pohon kehidupan. Kita nggak punya kolerasi loh dengan mereka. Nggak ada hubungan. Kalau saya asistennya presiden ya mungkin saya yang bisik-bisikin dia. Nggak ada, tapi kok bisa? Dan itu karena Tuhan perlihatkan bahwa ini bukan sekedar semboyan, tapi inilah suatu fakta. Kalau Bapak Ibu bisa dengar satu ini, Bapak Ibu siap-siap menjadi pewaris kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nyata. Tanya Brother Agus yang ada di Putu Sibau. Sebelum IKN istana itu dibangun, belum ada gambarnya. Saya minta izin sama bro. Bro, saya minta ya izin tanah kamu. Saya mau bikin patung, bukan patung ya apa namanya, bangunan. Itu bentuknya bola dunia, kemudian ada khatulistiwa, di belakangnya burung Raja Wali. Saya minta Asuh, tanya Asuh, belum pernah lihat itu. Su, tolong dong gambarkan burung Raja Wali terbang begini, lalu memeluk dunia. Saya mau bikin di situ supaya orang bisa foto kan. Terus lama-lama saya takut bermasalah dengan yang suka parkir kan. Kadang-kadang kan tempatnya dipakai kan. Ini kalau berbicara manusia kan kadang-kadang repot juga ya. Ini buat apa Babe bikin gituan. Lalu saya bilang, Bro Agus tolong ya carikan saya pemahat patung itu. Saya mau bikin di atas sana. Pada saat waktu ini dikasih lihat, saya nggak perlu bikin lagi. Justru bukan bikin di sini, bikinnya di IKN. Mungkin ada yang bagian, itu kebetulan Pak Tony cocok logis, terserah. Toh nggak merugikan kalian toh. Saya cuma ngomong. Salah apa? Melanggar hukum. Paling saya ditangkap kalau itu memang melanggar hukum. Enggak lah. Ya kan? Dan itu. Ada apa Bapak Ibu? Itu mengidentitaskan bahwa Tuhan sedang merengkuh Indonesia. Jadi berkat. Emang Indonesia tanah airnya? Bukan. Siapa? Tunjuk kiri. Anda itu loh orang Indonesia. Kalau semalam 4,5 jam kita ucap syukur kepada Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan memberkati bangsa kita. 79 tahun masih kurang 4,5 jam. Mestinya 1 tahun kita disekap satu ruangan. Bilang sama Samia, itu saya baru mengerti. Nah mulai agak panas. Khotbahnya sedikit menyindir sama yang gak datang. Enggak, cuma cerita aja kok. Kita mesti mengerti. Saya dari jam 6 pagi. Keluar dari rumah, habis jam 4 bangun. Doa, pergi renungan. Saya bilang berangkat kita doa pagi.
Tim doa saya bilang, masih ada nggak doa pagi? Tetap doa, kan nggak ada urusan kan. Jam 8 kita sama-sama adakan prosesi di 17 Agustus di KN, siaran langsung di bawah. Jam 11 mereka latihan, kami ada doa syukuran peresmian warungnya Hendra. Dikasih makan, enak. Jadi Anda kalau habis ibadah perlu makan, datang sana. Wah kendul ya. Apa? Wah kendul ya. Wah kendul. Anaknya kan namanya Wawa. Yang satu lagi si Keken. Satu lagi Sidul, bukan gitu. bukan begitu. Warung kuliner jadul. Enak masakannya. Enak banget. Kayaknya jarang dapat lah di Pontianak yang beginian. Ya, boleh sekali-kali. Alamatnya mana? Saya juga kasih tahu, ya. Kecuali kalau bayar 10% Hendra sama saya kasih tahu alamatnya. Enggak, second hand ya. Ini guyonan aja. Tapi kalau Anda mau kasih nggak apa-apa kok. Oke. Nah, Bapak Ibu, sampai sore saya di sini. Kenapa? Saya nggak dilibatkan karena saya kan bukan panitia. Saya cuman memberikan otoritas. Mereka atur semua, saya tidak terlibat. Saya bilang semuanya jangan intervensi. Kalau dia nggak nanya nggak usah ngomong. Dengerin aja. Memang betul, nggak pernah ditanya sepanjang acara. Ya saya liatin aja. Jam 3 saya disuruh pulang, kata istirahat karena Babe nanti jam 5 balik lagi ke sini. Rame. Dan kemarin memang betul acara mereka mengagetkan kita dengan sound yang blekem belum pernah terjadi di Pontianak. Sebagian besar tidak sanggup terima telinganya. Saya dikasih tahu sama si Tony kencang banget ya Be ya. Gak tau lah, saya gak berani singgung dia juga, takut dia tersinggung. Saya tahu Tony belakang bolak-balik. Betul ya Tony ya? Musiknya memang kencang banget, dihabisin dia. Ya. Kesempatan. Kita memang nggak bisa terima dengan cara musik begitu, betul ya. Tapi anak muda suka, ya one more. Kalau itu salah bagi loh. Saya bilang, berhenti. Tapi dalam hati saya, ini boleh berhenti, ini besok ibadah lagi, Mbok. Berhenti juga jam 10 ya malam ya. Lebih ya. Saya pulang dari rumah jam 12. Ya, habis jam 12 saya bikin renungan, siap-siap jam 1 saya tidur. Pagi tadi saya bangun jam 4, saya naik sepeda lagi. Habis doa naik sepeda. Hujan-hujan sih, tapi tunggu jam berhenti, jam 5 saya naik sepeda. Tugas saya apa sih? Ya, bagaimana saya mau melayani Tuhan? Bagaimana saya bisa jadi berkat Bapak Ibu? Dalam hal ini juga saya belum tahu bahwa itu apakah sudah menjawab kebutuhan atau belum. Tapi itu yang saya bisa. Tapi kalau masih ada kurangnya, ya mohon maaf dengan hati yang tulus. Kalau toh menyakiti, nggak ada maksud apapun. Tapi itulah saya. Dan itulah kita katakan bahwa kita ini dijadikan apa? Batu bangunan. Kasih tahu Sami, engkau jadi batu bangunan. Kalau batu sendiri itu namanya batu sandungan. Bilang sama-sama, kalau batu jalan sendiri itu batu mengagetkan. Batu bisa jalan sendiri, kan kaget kan? Kalau batu nggak dibangun itu batu sandungan. Kalau batu dibangun itu menjadi bangunan. Saya ingat tuh, kita pesan batu 1 truk, batu bata itu 1 truk. Taruh malam itu datang truknya, besoknya hilang. Langsung diambil orang karena belum diikat kan. Saya bilang sama John, lu jangan taruh begini, pasti diambil orang. Begitu sampai langsung tukang pasang. Besoknya masih ada, karena udah terpasang. Bilang sama sampingnya, mesti terikat supaya nggak hilang. Ikatkanlah diri kita di dalam pelayanan, sekecil apapun Anda lakukan, maka Tuhan dipermuliakan. Itulah rumah Tuhan sesungguhnya. Mari bangkit berdiri.